selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya Katie Tobing dalam acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini di studio Diaspora TV telah hadir seorang hamba Tuhan yang sangat muda ya pastinya, yang berkecimpung dalam pelayanan anak muda juga dan memiliki spesialisasi yang mengambil jalur pelayanan di media sosial yang biasa disebut sebagai social media evangelism. Ini menarik karena kita tahu bahwa media sosial itu bisa dibilang ibarat pedang bermata dua. Salah-salah mengelola bisa senjata makan tuannya. Namun di tangan pastor muda ini, media sosial justru dimanfaatkan menjadi senjata ampuh untuk memberitakan kebenaran, yaitu tentang Yesus Kristus pastinya. Nah, bagaimana dampaknya pelayanan di media sosial ini? Kita bisa langsung tanya-tanya kepada tamu kita yang sangat spesial siang ini, Pastor Randy Chandra Dinata, yang siang ini juga datang bersama istri tercinta, Theodora Dita Batubara. Betul ya? Halo. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Baik, Puji Tuhan, sehat. baik. Dalam anugerah Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih sudah datang di studio Diaspora TV. Kami tahu pasti Pastor Randy dan istri sangat sibuk ya. Apalagi sekarang lagi suasana Natal seperti ini. Tapi sebuah kehormatan bisa datang ke sini ke Diaspora TV. Terima kasih. Yes, terima kasih juga Sama-sama. Ya. Kak Getty buat kesempatannya. Dan Baik. juga God's Lover semuanya. Thank you so Betul. much. Oke, sebelum kita berbincang-bincang tentang kisah pelayanan Pastor Randy dan Theodora, kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bertemu dengan anak-anak-Mu yang Tuhan pilih untuk datang di Diaspora TV pada siang hari ini. Kami bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan berikan buat mereka boleh menjadi berkat bagi setiap God's Lovers yang boleh mendengar dan melihat tayangan ini. Kami percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini untuk boleh memberitakan apa yang Tuhan inginkan, boleh didengar oleh setiap God's Lovers. Terima kasih Bapak, Engkau yang beracara pada siang hari ini, Engkau yang memimpin setiap pembicaraan kami, sehingga semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God's Lovers, seperti biasa tidak lupa kami ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu Anda sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Mungkin God's Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, silakan memberikan saran di ruang komentar yang tersedia di bawah video ini. Kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel di Diaspora TV dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik, Pastor Randy dan Theodora. Yes. Agar God's Lover nih bisa mengenal lebih dekat, Pastor Randy silakan memperkenalkan diri lagi dan juga perempuan cantik yang di sebelahnya nih. Baik. Oke, shalom semuanya, pemirsa dari Diaspora TV, God's Lover sekalian. Perkenalkan, namaku Randy Chandra Dinata dan ini istriku. Aku Theodora Dita, biasa dipanggil Dita. Dita ya. Dan tentunya kami sudah menikah, sudah cukup lama ya, dari 9 tahun. 9 tahun dari 2013. 2013, baik. Ya, dan kami dikaruniai 2 orang anak, Dominic dan Emily. Lalu kami saat ini melayani di GB Ebenezer di Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa waktu lamanya aku dipercaya untuk menjadi youth pastor, mengembalakan anak-anak muda namanya Master Plan Youth. Dan selama 2 tahun terakhir juga mulai dipercaya untuk menghandle dewasa muda yang couples and profesional. Wow. Dan itu kita berdua ya dipercaya untuk menjadi ketua koordinatornya. Oke, wow, Seperti luar itu. biasa. Nah, supaya kita bisa lebih kenal lagi nih, lahir di mana Pastor Randy? Kalau aku di Jakarta. Di Jakarta, Aku sama juga ya? di Jakarta. Di Jakarta ya. Baik, berarti anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dari 3 Aku bersaudara. anak kedua dari 5 bersaudara. Wow. Cewek semua. Cewek semua. Cewek semua, luar Biasa biasa. orang Batak cari cowok. 5 cewek semua. Ya betul. Luar biasa, wow.
kebanyakan menghabiskan masa kecil tuh di mana ya? Di Jakarta? Di Atau Jakarta. memang pernah ada pindah keluar kota kali atau keluar negeri? Oh, kalau aku sih dari lahir memang sudah di Jakarta Di ya, Jakarta, tepatnya di Komplek Kalibata Indah. Dari lahir sampai sekarang Kak, dia di sana Iya, terus. jadi kita nggak kemana-mana ya di situ aja. Komitmen di situ ya. Komitmen. Ya paling jalurnya kan rumah sekolah, rumah kampus, rumah gereja, ya udah seputar itu ya. aja. Nah, pendidikan terakhir kuliah di mana? Kalau terakhir itu baru saja aku menyelesaikan pasca sarjana teologi di STT Battle Petamburan. Oh, Nah, STT STT Battle Petamburan. Jadi itu memang sekolah tinggi teologi yang dimiliki oleh Gereja Battle Indonesia dan biasanya hamba-hamba Tuhan GBI akan menempuh studi di sana gitu. Kalau Dita, Kalau aku terakhir S1, S1. akuntansi di Atmajaya. Atma Jaya. Iya. Oh, berarti sorry, sebelumnya kan juga S1-nya ambil Di Atma akuntansi juga. di Nggak, Atma dia Jaya. manajemen. Oh, manajemen. Nah, oh ini nih fotonya nih. Ini Oh kalau ini S2 kapan? ini. Oh, ini S2. Yang S1 terakhir ya. kayaknya aku nggak cantumin fotonya. Iya, Baik, iya. berarti ketemunya Di kampus. Di kampus. Di Iya. kampus. Jadi Cinlok, kita cinlok itu karena dari ini Kak, awalnya kan satu organisasi di Makrab Fakultas Ekonomi. Iya, iya. Waktu itu aku dipercaya jadi bagian transportasi, nah dia bagian dana. Seksi dana. Nah jadi anak dana kemana-mana dianterin transportasi. Nah, disitulah mulai cinta ya. bersemi. Dia. Ada tapi percikan-percikan. aku belum loh, Kak. Belum ya. Iya, penting ya itu ya. Nggak ngaku ya. Informasi penting. Baik. Iya. Nah, pengen tahu nih, ada punya pengalaman masa kecil yang kayaknya susah dilupain gitu buat Pastor Randy dulu nih. Mungkin waktu aku sekecil ya mungkin usia 2 tahun dan aku nggak terlalu inget juga ya. Iya, Yang jelas ada satu momentum yang buat aku sangat penting ya di dalam kehidupan, khususnya di dalam kekristenan, kepercayaanku kepada Tuhan gitu. Nah jadi di tahun 89 itu papi didiagnosa sakit kanker kelenjar getah bening. Iya. Dan itu sudah didiagnosa oleh dokter, umurnya tinggal 3 bulan lagi. Gitu. Jadi berarti cici aku itu usia 5 tahun, aku 2 tahun, dan adik ini baru lahir. Baru saja, di kandungan malah ya, masih di kandungan mami gitu. Jadi itu menjadi sebuah pukulan ya bagi keluarga gitu. Rasanya sedih sekali, lalu juga papi harus di kemo gitu kan. Dan satu ketika cici dari papi ya, jadi tante aku itu datang ke rumah sakit bersama dengan seorang hamba Tuhan. Ya walaupun sekarang cicinya papi itu tanteku jadi gembala juga sih di GBI di Rawamangun, di GBI Persahabatan. Nah waktu itu akhirnya dibawalah seorang hamba Tuhan ke sana. Karena papi juga seorang Kristen KTP ya, jadi nggak pernah ke gereja saat itu gitu. Lalu dari hamba Tuhannya tentunya mendoakan dan menanyakan bahwa apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu sanggup untuk menjamah dan memulihkan. Dan ya nothing tulus ya, udah tinggal 3 bulan ya pasti bilang ya bolehlah percaya iyalah gitu. Dan ternyata mujizat Kak. Itu semua sel kansernya itu hilang dan dokter pun bilang bahwa ini sebuah mujizat gitu. Dan akhirnya Biasa ya. ya papi bertobat, lalu mulai mencari-cari gereja gitu kan, dan ya sampailah di GB Ebenezer, di tempat dimana sampai hari ini aku pun melayani di sana. situ ya. Gitu. Jadi itu mungkin buat aku satu pengalaman masa kecil yang yang mungkin aku nggak inget, tapi cerita itu Nggak selalu inget detail tapi Iya. mujizat itu mujizat itu yang selalu menjadi sesuatu yang berkesan di yang hati aku. berkesan. Dan sampai hari ini pun ya membuat aku tetap setia menjadi seorang percaya bahkan melayani Tuhan ya karena seringkali ya mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup papi aku kayak gitu. Wow, luar biasa. Puji Nah, Tuhan. kalau Dita sendiri gimana? Kalau aku nggak seluar biasa dia sih. Itu bukan aku, itu papiku. Aku ingetnya yang lucu aja sih Kak. Dulu tuh pas TK aku pernah bangun kesiangan kan. TK-nya tuh deket rumah. Iya. Jadi bangun kesiangan udah pakai baju asal-asal aja kan. Ternyata hari itu tuh lomba. Terus lomba aku pakai
maaf nih daleman bawahnya tuh agak kedodoran. Cuma karena Kisah lucu ya. cuma karena udah telat kan jadi udahlah gitu. Terus mama sih udah nyuruh ganti, cuma aku udah telat, mama udah telat gitu kan. Sudah ke sekolah, ternyata aku suruh lomba estafet Kak. Wah. Keren. Pas lari, jadi pas lari tiba-tiba ya Bingung ya, mau lari apa mau nahan? Tapi nggak kesandung kan? enggak, Oh, berhenti, untung nggak yakin. kesandung. Kalau nggak Jadi malah kalah. double. Padahal bisa menang harusnya. Iya, aduh. Sayang. Jadi tragedi. sih gitu aja sih Kak, jadi ya itu pengalaman paling Iya, kayak iya, aneh tapi kok lucu ya. Jadi ya udah deh. Baik, Iya. baik. Itu lucu banget. Aku baru tahu loh kisah ini. Malah Selama ini baru belum tahu. pernah diceritain. Disimpan selama Kebetulan bertahun-tahun. kan ditanya nih. ya kan, kalau nggak diinget-inget kan kadang lupa ya Iya, Kak. Nah benar, begitu benar, ditanya benar, jadi benar. apa ya itu sih yang paling ingat. Oke, baik. Nah, tadi udah sempat cerita sedikit ya tentang bagaimana pertemuan kalian. Nah, kita mau tahu nih tentang pernikahan nih. Gimana kalian itu apa sih yang sangat menantang di dalam awal-awal memulai keluarga baru di dalam pernikahan kalian? Tadi udah berapa tahun? Menikah? 9 tahun. Pacarannya 7 tahun. Pacaran 7 tahun, jadi udah kenal udah lama sih. Lumayan, udah lama iya. Iya. Bener. Jadi kalau dalam pernikahan itu sendiri ya awal mulanya sejujurnya sih kita udah udah cukup mengenal satu dengan yang lain, ya itu ditolong oleh masa pacaran yang cukup panjang ya. Iya, Jadi ketika masuk ke dunia pernikahan pun ya pastinya sesuatu yang baru kita ketahui juga ada, tapi mungkin karena sudah terbiasa dengan masa pacaran, bagaimana kita menemukan konflik lalu bisa terjadi mungkin perbedaan pendapat segala macam, tapi at the end kita bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, ya cara itu yang kita terapkan juga di dalam pernikahan gitu. Jadi ya puji Tuhan ya di dalam pernikahan tidak ada kendala yang terlalu berarti ya. Iya, mungkin karena ini juga sih Kak, waktu aku sih ini lebih ke aku. Waktu pacaran tuh aku ngerasa selama sama dia tuh aku bisa jadi diri aku sendiri gitu loh Kak. Iya. Jadi Itu penting ya. Iya, jadi aku merasa aku nyaman jadi diriku sendiri, nggak perlu aku fake. Aku harus be supaya dia seneng atau enggak gitu. Tapi aku juga merasakan hal yang sama dari dia Iya, gitu. Dia ya jadi dia apa adanya segitu sama aku. Jadi mungkin selama pacaran 7 tahun itu walaupun kita up and down kan berantem gitu. Tapi puji Tuhan sih kita nggak pernah putus. Cuma ya itu jadi pengalaman kita selama 7 tahun itu mungkin membantu kita untuk memasuki pas masa-masa pernikahan awal-awal juga Iya, gitu iya. Kak. Karena kan katanya masa kritis awal pernikahan tuh di awal-awal Ya, dan di betul. 1 tahun pertama lah ya. Ya, betul. Bagaimana Penyesuaian baru kan, menyesuaikan Kak. dua orang berbeda ya. Wah, luar biasa. Jadi memang keterbukaan di awal di masa Pacaran. pacaran itu sangat menolong sekali Ya, ya untuk kita betul. bisa memulai awal-awal keluarga baru Pernikahan, tuh lebih yes. smooth lah istilahnya Betul. gitu ya. Walaupun di tahun pertama memang banyak penyesuaian sih, Wah, terutama pasti. penyesuaian berat badan kan. Kita pas 1 tahun menikah kan nggak peduli ya soal makanan, makan Itu aja. kamu, kalau aku kan langsung hamil Kak. Iya, iya. Aku langsung hamil jadi Kalau aku setahun 2 tahun menikah baru nyadar, iya ya kok perut gua sekarang nggak kayak dulu lagi ya, Berarti ini udah mulai turun maju nih, ke berat depan. badannya udah turun nih ceritanya. ini naik lagi. Ini naik lagi. Naik lagi. Iya. 2 tahun pandemi banyakan di rumah. Ya kan? Betul, Iya, betul. Kurang gerak ya pas pandemi gitu ya. Gimana cara kalian menyelesaikan konflik di dalam pernikahan ini? Siapa dulu? Kamu dulu aja. Sweet. Ya, jadi semuanya kan dimulai dari hubungan masa kita pacaran ya. Jadi aku bersyukur kita pacaran di tahun 2006. Lalu di tahun 2009 awal itu aku ngalamin encounter dengan Tuhan. Aku ngalami perjumpaan dengan Tuhan lewat Bible study. Dan itu dipimpin sama Pastor Christopher Tapiheru waktu itu. Jadi beliau itu calon kakak ipar. saat Calon itu kakak kan. ipar Iya. waktu itu ya. Iya, jadi selama 6 bulan aku ikut Bible study, disitulah aku mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan secara langsung itu sangat membantu di dalam kita menjalin relationship gitu loh. Aku mulai menyadari bahwa oh iya hidup ini tentang apa sih gitu. Kita selama ini berpikir
hidup ini tentang egoisnya aku, apa yang menyenangkan bagi aku, orang harus mengerti dan membahagiakan aku, termasuk juga pasangan kita gitu kan. Dan akhirnya setiap kali ada konflik terjadi ya Pak kuat-kuat, adu gengsi segala macam gitu kan. Tapi ya di dalam akhirnya aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, ya di dalam konflik tentunya kita perlu untuk apa ya, menenangkan diri kali ya masing-masing. Jangan sampai lagi di tengah-tengah amarah yang meluap-luap lalu kita langsung jebret ya kan, yang ada malah nanti hasilnya pasti tidak sesuai harapan gitu kan. Jadi kadang di tengah konflik mungkin yang pertama kita lakukan adalah menenangkan hati masing-masing. Kalau dirasa masih meluap-luap, lebih baik kita berhenti dulu nih gitu. Tapi dengan pemahaman, oh bukannya kita ini ya, bukannya kita, kan ada istilah silent treatment kayak gitu kan. Bukan maksud itu, tapi lebih kepada kita menenangkan diri masing-masing dulu supaya pikiran lebih jernih, komunikasi lebih lancar. Nah setelah itu barulah kita komunikasikan gitu. Apa sih yang menjadi akar dari konflik ini gitu. Bagian mana dari konflik ini yang mungkin aku punya andil, kesalahanku apa, kesalahannya apa, dan itu kita ya diskusikan baik-baik. Ya at the end saling memaafkan, saling mengampuni. Itu yang penting ya. Seperti Yesus mengampuni memaafkan kita. dan melupakan, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, Itu betul Kak. Karena kan tadi sempat ngobrol juga sebelum kita mulai talk show ini bahwa ada perbedaan tradisi ya di dalam adat istiadat juga ya kan, karena kan Dita dari Batak. Batak, Randy juga berbeda kan. Nah itu juga yang harus diatasi ya pada awal-awal betul. pernikahan. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit itu awal mulai, kalau pernikahan sih udah beres lah ya untuk soal perbedaan suku itu, tapi di awal pacaran, nah itu yang menjadi sedikit bukan penolakan juga sih ya, tapi lebih tepatnya kan aku kan background dari keluarga Chinese, ya kalau zaman sekarang istilah Cindo gitu kan, Cina Indonesia. Nah itu awal mula pacaran. Dita yang adalah seorang Batak Jawa kan, pejabat kan dia, peranakan Jawa Batak gitu kan. Nah terus keluarga juga bukan menolak mentah-mentah, tapi lebih ke mempertanyakan gitu. Emang kamu nggak punya temen cewek yang sesama suku cantik? Emang nggak ada di Atmajaya gitu kan, ada omongan seperti itu. Termasuk itu bukan cuma dari orang tua, termasuk cici aku sendiri waktu itu juga sempat ngomong hal yang sama dalam arti, ayolah biar papi mami seneng cari yang satu suku juga gitu. Ya pada saat itu aku memang nggak bisa membela diri sih ya, karena dalam arti ya namanya cinta kan kita nggak ada yang tahu ya gitu sukanya sama siapa gitu. Ya aku cuma bilang bahwa kalau emang ini dari Tuhan pasti nanti ada jalannya gitu. Tapi kalau emang bukan dari Tuhan ya pasti ada caranya juga untuk putus gitu. Ya udah kita tetap jalanin. Puji Tuhan sih kalau dari keluarga kamu nggak ada masalah ya. Puji Tuhan. Perbedaan Kan suku karena orang tua udah beda juga kan. Batak sama Batak Jawa. sama Jawa. Jadi nggak ada masalah ya. Terus itu akhirnya kita jalanin terus hubungan itu sampai satu ketika tahun 2008 ya, sekitar tahun 2008 cici aku tuh akhirnya punya pacar. Setelah ya punya mantan beberapa kan akhirnya pacaran lagi. Dan ternyata pacaran sama orang Ambon, yang adalah Pastor Christopher Tapiheru gitu. Dan di situ aku merasa bahwa ya memang Tuhan itu membela hambanya yang tertindas. Akhirnya jadi ya hubungan beda suku itu menjadi sesuatu yang bisa diterima di keluarga. Bahkan adik aku sendiri yang laki-laki sekarang istrinya orang Manado. Gitu. Jadi rumah kita emang bineka tunggal ika ya. Bener. Luar biasa. Nah, untuk Dita sendiri, prinsip apa sih yang dipegang kalian berdua ya di dalam rumah tangga ini? Kalau aku sih berusaha untuk selalu percaya dan bisa dipercaya Kak, itu aku. Dan sama kedua tuh setia. Jadi kalau misalnya Randy kan banyak pelayanan, pergi-pergi keluar. Kalau misalnya aku nggak percaya kan, rumah tangga mau jadi kayak apa gitu Kak, anak-anak gimana gitu. Jadi ya dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, aku mau percaya sama Dia dan aku mau percaya sama Tuhan yang pasti kan. Dan aku pun harus bisa dipercaya juga gitu. Jangan sampai aku pengen dia setia segala macam, aku udah percaya, tapi akunya sendiri sikapnya
kurang bisa dipercaya gitu. Karena kan kita juga sekarang dipercayakan untuk jadi ketua dewasa muda di gereja. Kalau misalnya rumah tangga kita nggak bisa jadi teladan kan percuma ya gitu. Itu sih kerinduan, prinsip yang aku pegang dan kerinduanku juga gitu. Iya, luar biasa. Nah, dari pernikahan ini ada 2 anak manis ya, umur berapa? Yang pertama 8 tahun. 8 tahun. Yang kedua namanya, sorry aku harus Dominic. lihat contekan ini. Dominic Erastus Chandra Dinata dan Emily Evangeline Chandra Dinata. Ya, betul. Wow, bagus banget. Bisa cerita soal kedua anak nih. Dominic. Ini yang digendong Emily. Emily yang terakhir ya. Itu anak rambutnya bungsu ya. masih Ini udah foto. Ini umur berapa nih? Foto 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ini pas di pernikahan adek aku. 2021. 2021 awal. 2021 awal ya. Tuh. Itu Domi masih berapa tahun? Setahun yang lalu ya berarti ya? Iya, 7 tahun. Ya masih 7 tahun. Domi tuh lucunya nih Kak, kan satu cowok satu cewek. Iya. Tapi kalau Domi tuh kayak sifat ya, kayak lebih ke aku gitu. Dan penampilan juga sih, maksudnya dari segi wajah, Wajah ya. lebih menyerupai mamanya. Iya, kalau yang kecil tuh kayak jiplakannya dia. Mukanya Adil oriental. dong berarti satu-satu. Tuhan adil. Kayak baik banget ya Tuhan. Jadi yang kecil tuh bener-bener jiplakan dia plek-plekan gitu Kak. Sampai sifat-sifatnya juga. Mirip. ya? Jadi kalau Domi misalnya gimana ya? Misalnya ada konflik atau apa gitu Kak. Ya aku kayak ngeliat Domi tuh kayak ngeliat aku Iya, gitu iya. kayak aduh Tuhan kenapa jadi kayak persis bener begini gitu. Terus Gian Emily sama kayak dia lebih berani gitu. Ya nggak sih Ren? Ya. Bisa dibilang begitu. Lucu ya. Jadi anak yang 8 tahun kelas Sekarang kelas 3, 3 SD. Ya. Tuh. Dominic, Emily, betul. Emily Emily udah itu sekolah tahun ya? depan sih baru Tahun masuk. depan Karena baru kan kemarin masuk. pandemi Kak online. Iya, Aku bener. jadi masih ragu. Ya udahlah Iya. pas TKA aja Iya, gitu. wow luar biasa. Nah gimana kalian berdua mendidik anak-anak ini? Ya, kalau aku sih prinsipnya orang tua tuh bagaimanapun harus punya satu suara ya. Jadi dalam arti kalau udah berhadapan dengan anak, kita nggak boleh yang menunjukkan perbedaan pendapat, lalu argumen di depan anak gitu. Sebisa mungkin hal-hal tersebut kita lakukan jangan di depan anak. Baru pada saat ketemu anak ya kita udah sepakat gitu, satu suara di dalam memberikan keputusan gitu. Dan yang agak susah-susah gampang ya, bukan susah gampang, gampang-gampang susah ya. Itu ya bagaimana menerapkan parenting di era gen alpha mereka kan bisa dibilang gen alpha gitu. Yang ibaratnya kalau kita dulu dengan gampangnya bisa untuk kita dilarang sama orang tua dan kita nggak banyak pertanyaan gitu kan. Nurut-nurut aja gitu kan Kak. Dibilang apa manut gitu. Iya, tapi zaman sekarang itu kritisnya itu kuat banget, critical thinking dari mereka itu kuat. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, mereka akan bertanya kayak, kenapa nggak boleh gitu. Terus kita udah jawab lagi, dia akan muncul lagi dengan pertanyaan berikutnya, kenapa lagi gitu kan. Betul. Jadi aku pikir ya kita perlu kesabaran tentunya ya untuk nggak ngegas duluan ya, untuk menjelaskan dengan baik dan ya sebisa mungkin kita menghindari satu bentuk kekerasan secara verbal maupun fisik itu kita hindari sekali sih Kak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita habis negur atau marah, aku atau misalnya dia yang agak lepas lah gitu marahnya ya kita saling ngingetin sih gitu. Samperin gitu. Minta maaf gitu. Betul itu penting ya bagi anak-anak karena supaya nggak berbekas Iya, ya kenangan tentang oh tuh papanya dulu begini, mamanya dulu begini gitu ya. Betul. Wow luar biasa. Nah gimana kalian mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan anak-anak dari kecil? Kalau dari aku pribadi sih, aku belum terlalu yang mengajak dia diskusi soal Allah Tritunggal itu seperti ini ya. Berat sekali. Tuhan Yesus itu begini begitu. Nah, kita lebih ke sesuatu yang memang basic, sederhana sekali gitu. Dan yang buat aku menjadi challenge itu justru mereka harus pertama-tama menemukan kasih Tuhan di dalam diri kita. Karena percuma nanti kita disiplin mereka secara rohani, misalkan ya, zaman dulu kan terkenal no Bible, no breakfast. Gitu. Jadi nggak kalau anak hamba Tuhan tuh kalau belum baca Alkitab nggak boleh makan pagi gitu. Waduh, nanti mereka jadi ada rasa terpaksa kan akhirnya gitu. Nah itu yang aku dari awal hindari. Aku nggak mau memaksa mereka untuk
jadi anak Kristen yang taat gitu, tapi aku pengen lebih dari itu adalah bagaimana sikap dan perilaku kita, keteladanan kita dalam saling mengasihi. Di situ yang menginspirasi mereka kayak, oh papa mamaku seorang pelayan Tuhan, mereka orang yang melayani Tuhan dan mereka punya kasih di tengah keluarga. Maka aku juga mau mengikuti jejak mereka. Nah itu buat aku sih yang nilai-nilai utama yang harus kita tanamkan sih kepada anak-anak gitu. Iya. Kalau aku paling tuh sering ini juga Kak, misalnya Domi cerita di sekolahnya temannya kenapa atau apa atau dia ngalamin apa, paling aku selip-selipin di situ sih. Tapi kata Tuhan gini-gini dong. Tapi kan Domi pengennya Tuhan seneng kan segala macamnya gitu-gitu sih Kak, lebih tanemin di situnya. Belum masuk Bible quiz berarti. belum. Tentang anak hamba Tuhan ya, pendeta langsung Bible quiz. Nah, ini sekarang tentang peran seorang istri nih di dalam kehidupan Randy sendiri ya sebagai seorang pastor. Gimana nih? Aku bersyukur Dita ini adalah seorang istri dan pendamping yang benar-benar membuat aku nyaman menjadi diriku sendiri gitu. Dia bukan tipe yang suka menuntut, yang suka demanding. Kamu tuh harusnya begini, harusnya begitu. Enggak, dia tuh tipe yang kalau nggak benar-benar prinsip dan mendesak, dia akan ya udah fleksibel aja, santai aja. Itu persis sama seperti aku sih. Nah itu mungkin yang bikin kita sama-sama jalannya nggak terlalu banyak itu karena kita dua pribadi yang jarang saling menuntut satu dengan yang lain gitu loh. Kecuali memang prinsip ya, kadang kita harus ngomong gitu. Tapi terlepas dari itu ya aku membebaskan Dita jadi apa adanya pun sebaliknya gitu. Nah itu yang membuat hubungan ini jadi terasa nyaman dan bukan cuma sekedar suami istri ya, tapi aku bisa memandang dia sebagai best friend aku, sebagai sahabat di dalam perjalanan kehidupan kayak gitu kan. Dan yang berikutnya lagi sih yang aku bersyukur adalah Dita ini pelan-pelan mulai, perlahan tapi pasti juga mulai menangkap visi aku di dalam pelayanan gitu. Karena pernah ada momennya Kak di mana seperti ada dua dunia yang berbeda gitu loh. Jadi dunia keluarga kita dan dunia pelayanan. Itu pas anak-anak masih kecil, masih bayi. Domi masih batita, Emily belum. Nah itu kita jadi aku seakan-akan berkata gini, ya udah aku mau terjun nih di medan pelayanan, kamu duduk manis, jangan banyak komentar, diem aja ya. Nanti aku kelar baru kita lanjut lagi di dalam urusan keluarga gitu. Nah di situ ya sempat ada kayak seakan-akan ada pilihan, aduh gue bisa harus fokus di pelayanan tapi gimana nih dari keluarga juga kayak kurang mensupport gitu karena aku nggak melibatkan dia saat itu gitu. Nah tapi di dalam perjalanannya akhirnya aku mulai menyadari bahwa oh iya bukankah di dalam dunia youth sendiri, youth ministry ini ya aku punya batasan-batasan khususnya kepada yang perempuan gitu kan. Mungkin buat yang laki-laki aku bisa bebas. Tapi buat yang perempuan kan aku juga harus membatasi diri. Nah, gunanya di situ kita punya seorang pendamping ya, istri dari youth pastor adalah menangani anak-anak yang adalah perempuan gitu kan. Dan itu akhirnya pelan-pelan ya sembari aku tanamkan nilai-nilai tentang bagaimana kita melayani generasi, berbagi hidup dengan mereka. Ya itu perlahan tapi pasti dia mulai menangkap visi yang sama gitu. Dan puji Tuhan sekarang kita benar-benar udah ya jadi satu tim lah intinya. Jadi dalam keluarga kapan kita lagi santai, kita lagi pengen rest aja, kadang ada anak yang kontak kan, aduh Kak aku butuh ini minta cerita ya. Kita udah saling mengerti, bukan yang kayak ya cerita lagi kapan nih kita waktunya buat quality time. Enggak, kita sekarang udah paham oh iya. Berarti saat ini ya kita satu tim melayani jiwa-jiwa gitu. Ya, wow, luar biasa. Nah, Dita sendiri nih, apa sih keinginan terbesar yang sekarang masih ada dari seorang Randy nih sebagai pasangan hidup? Keinginan, harapan sama kan Kak? Ya, sama. Ya harapanku sih Randy bisa tetap melayani Tuhan dengan rendah hati, dengan dia apa adanya, nggak berubah. Maksudnya nggak berubah ke yang jadi buruk gitu ya. Tetap humble di mata Tuhan. Sama yang paling penting sih, aku selalu bilang sama dia, jangan sampai kamu bisa melayani banyak orang di luar sana, tapi
kamu nggak hadir buat anak-anak, aku bilang gitu. Kamu nggak hadir buat keluarga kita sendiri, itu yang jangan sampai kayak gitu. Aku sih bilangnya gitu sih Kak. Baik, baik. Itu yang paling penting juga ya, jangan pelayanan di luar tapi keluarga sendiri Ditelantarin. ya, betul. Begitu masuk rumah, anak-anak ngomong, Om kemana aja? Aduh. Terus kamu harus bawa foto. Saya papa papamu kamu, gitu. Ini kartu keluarga. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, apa doa terbesar yang kalian ingin Tuhan jawab yang masih belum diterima sampai saat ini? Gitu. Sejauh ini ya, kalau urusan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan materi, kita belajar sih untuk mengucap syukur dan mencukupkan diri dengan apa yang kita punya gitu loh saat ini. Jadi based on our cara kita berteologi, khususnya aku ya, aku nggak yang ngoyo gitu ya. Oh jadi anak Tuhan tuh harus diberkati secara seperti ini, seperti itu gitu. Aku percaya bahwa setiap orang Tuhan udah paling tahu seberapa kapasitasnya gitu. Dan kalau hari ini kita dipercayakan seberapa, ya itu yang kita terima dengan pandangan bahwa Tuhan sebagai Bapa di surga, dia paling tahu yang terbaik buat kita gitu. Nah itu dari segi materi ya. Tapi nggak tahu kalau ada yang pengen ini, mungkin jet pribadi atau Villa di mana gitu ya. Enggak sih Kak, hal itu aku bener-bener gak kepikir sama sekali gitu. Kayak iya bener yang kata Randy, aku setuju. Karena aku memang gitu juga, kita gak pernah yang ngoyo, Tuhan pengen ini, Tuhan pengen itu, gak pernah. Puji Tuhan gak pernah gitu. Tapi justru kalau aku malah gini loh Kak, apa yang gak pernah aku minta, gak pernah aku pikirin, ya itu yang Tuhan bawa sampai kita sampai ke sini ya gitu. Kayak misalnya dipercayakan dewasa muda, buat aku kayak gak mungkin lah siapa Dita gitu kan. Ya kalau dia kan kalau dia kan ya emang pelayanan gitu Kak, khotbah gitu ya, wajar-wajar aja gitu kalau misalnya dipercayakan. Tapi kalau aku sendiri pribadi, kayak yakin nih Tuhan kayak gitu loh Kak bawaannya. Jadi kayak ya itu aku merasa kayak apa yang gak pernah aku pikirin, Tuhan bawa aku ke sana gitu. Tuhan percayakan aku itu gitu Kak. Jadi kayak terus bisa deket sama anak-anak yang sekarang gitu, sama anak-anak dewasa muda di gereja kita gitu. Kayak buat aku itu udah berkat banget gitu loh Kak, kayak bisa kenal mereka, masuk kehidupan mereka, mereka pun sebaliknya ke kita gitu. Jadi kayak wow gitu, kayak bener-bener keluarga rohani ya kayak gini gitu. Itu sih Kak yang justru gak pernah kita minta, gak pernah kita pikirin malah, tapi Tuhan kasih gitu. Itu sih indah banget sih buat aku gitu. Nah itu juga yang menjadi doa dan kerinduanku dan Dita juga pada akhirnya, bahwa semakin ke depan ya aku berdoa kepada Tuhan biarlah kita bisa jadi berkat lebih lagi. Amin. Khususnya buat anak-anak muda, pasangan muda ya kan, young couples and profesional itu. Aku rindu gitu bahwa kehadiran kita itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kehidupan banyak orang kayak gitu. Itu sih yang menjadi kerinduan kita. Ya itu yang menjadi kerinduan ya. Bagaimana terus jadi berkat selama kita hidup, selama masih ada kesempatan ya. Wow. Kita naikkan dulu pujian. Hidup ini. Langsung altar call. Baik, thank you banget Dita. Sama-sama, Kak. Untuk kesempatannya kali Makasih ini. juga. Kita doain semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Supaya bisa mendampingi Pastor Randy tentunya di dalam pelayanan semakin menyala-nyala. Terus juga bisa mendampingi kedua anak yang lucu-lucu itu ya. Puji Tuhan, thank you. Makasih. God bless. God bless. God's Lovers, kita akan mengulik bagaimana kisah pelayanan Pastor Randy, terutama dalam menjangkau anak-anak muda. Namun nanti setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki akhir tahun. Artinya kita akan merayakan Natal. Meskipun keadaan dunia tidak menggembirakan, tetapi bangsa Indonesia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita merayakan Natal. Tahun ini GKRI Diaspora menyambut Sang Juru Selamat dengan tema menjadi garam dan terang di tengah kesukaran. Melalui perayaan Natal, kita tetap berbagi dan bersyukur meskipun sesulit apapun yang kita hadapi.
Untuk itu, hadirilah. Perayaan Natal bersama saudara-saudara Prasejahtera tanggal 1 Desember dimulai dari jam 10 sampai jam 1 siang. Natal Sekolah Minggu. Hari Minggu, 11 Desember 2022, pukul 12.30. Perayaan Natal bersama Persekutuan Jalan Lurus Fokus Kultum pada hari Jumat 23 Desember 2022 pada jam 6 sore. Mari siapkan waktu dan hati Anda untuk bersuka cita bersama-sama. Ajak keluarga, teman, tetangga, bahkan kenalan saudara untuk bersuka cita bersama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. God's Lovers, kini Anda semua juga memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV, salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang nominal donasi saudara. Dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God's Lovers semua. Terima kasih. Yes, sekarang kita ke Pastor Randy lagi nih. Mari. Pastor Randy, kapan persisnya Anda dibaptis? Iya, momen baptisan bagi aku itu ada di tahun sekitar 2003 ya, 2003. Dan waktu itu awal mulanya sebenarnya cuma karena ikut-ikutan. Jadi karena cici aku dan adik aku itu memutuskan untuk dibaptis. Nah, di situ aku merasa kayak ojok-ajok kali kalau dibaptis gitu kan. Kayak seru gitu ya. Iya, habis kan karena dari dulu yang lebih aktif di dalam ibadah pelayanan anak muda tuh Cici dan adik aku. Oh, iya. Dulu itu aku banyak godaannya, Kak. Ya, Doraemon, film-film kartun. Film kartun. Iya, saat itu benar-benar apa ya membuat aku jadi dilema mau ke gereja atau enggak gitu kan. Iya. Sampai ke bawah usia SMA pun dari zaman sekolah minggu, SMP, SMA itu nggak pernah yang rutin, pasti ada aja bolong-bolongnya kayak gitu. Nah, tapi karena Cici dan Ade itu mau dibaptis, aku nyusul, ikut-ikutan gitu dibaptis juga. Ya memang itu aku pikir sih aku tidak memiliki fondasi atau pengertian tentang baptisan yang benar gitu ya. Sampai akhirnya ya di tahun 2008 itu, 2009 awal aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi ya. Dan itu aku pikiran, perlu baptis ulang nggak ya? Nggak usah lah ya. Tuhan tahulah hati aku gitu. Nah, waktu awal mula terjun ke pelayanan itu kapan? Awal mula terjun ke pelayanan ya. Sebenarnya kalau pelayanan sendiri aku dipercaya jadi singer, jadi worship leader itu di komunitas youth di mana aku melayani di GB Ebenezer. Itu dari 2006 aku udah mulai pelayanan, 2005-2006. Nah, tapi melayani Tuhan lebih dalam lagi ya itu sejak momen aku ngalamin encounter dengan Tuhan. Ya kelahiran baru lah gitu di tahun 2009 itu. Dan di situ pertama-tama lewat Bible study-nya Pastor Kristo waktu itu. Dan ketika aku ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, yang terjadi adalah aku begitu rindu untuk memberitakan tentang Tuhan dan kebaikannya kepada sebanyak mungkin orang yang aku jumpai gitu. Dan itu yang ditekankan juga di dalam Bible study bahwa you have to preach the gospel. Lu harus memberitakan Injil. Dan yang pertama-tama aku lakukan waktu itu, aku kan tergabung di UKM Sepak Bola Atmajaya, Kak. Jadi pemain juga di situ. Dan satu kali perjumpaan dengan Tuhan itu membuat aku begitu bersemangat sehingga anak-anak UKM itu aku ajakin untuk komsel. Untuk baca Alkitab gitu. Dan awal mulai dari junior-junior karena mereka sulit untuk menolak kan. Aku kumpulin, ayo kita duduk bareng. Ngapain, Kak? Kita komsel, baca Alkitab bareng-bareng. Nah, dari situ mulai dari kampus mungkin
kurang leluasa juga ya untuk mengadakan itu di kampus. Akhirnya sehabis kuliah biasa kita pergi ke gereja untuk adain komsel kayak gitu. Lalu juga mulai teman-teman di gereja melihat perubahan hidup di dalam diri aku. Kok Randy sekarang jadi begitu bersemangat ya memberitakan firman Tuhan. Akhirnya waktu itu adiknya Pastor Kristo tuh Audrey Tapiheru. Waktu itu bilang, Ren, ini pertama kali aku khotbah tuh dipercaya sama si Audrey itu. Dia bilang, Ren, minggu depan bawain firman ya di gereja. Hah, serius Dri? Gue belum pernah loh khotbah di ibadah youth gitu. Nggak apa-apa, lu bisa kok, lu bisa gitu. Nah dari situ awal mulanya, akhirnya dulu belum zaman apa ya, Instagram belum ada, masih Facebook Kak, Facebook dan Twitter. Akhirnya ya dari mulut ke mulut, itu tuh Kak Randy yang dari Ebenezer, dia bisa khotbah. Nah sekali dua kali lah pelayanan di tempat lain, tapi selebihnya ya belum terlalu banyak seperti sekarang sih Kak, gitu awal mulanya. Iya. Nah waktu awal melayani itu di dalam gereja, Anda memiliki mental anak sulung. Itu apa tuh maksudnya? Apa merasa tersesat? Apa gimana? Tersesat di jalan yang di benar. jalan yang benar ya. Maksudnya apa tuh? Ya jadi dulu aku tuh merasa diri baik-baik saja Kak gitu. Jadi kalau dibandingin sama orang-orang lain yang seumuranku, dia jatuh ke dalam mungkin dosa seks, terus dia mungkin narkoba dan sebagainya. Aku bersih kok, aku jauh daripada itu. Ngerokok juga enggak gitu. Sampai akhirnya ya timbul kesombongan itu. Aku berpikir bahwa Tuhan sayang sama aku itu karena aku baik kok dibandingin teman-temanku yang lain gitu. Jadi ya wajarlah Tuhan berkatin aku kayak gitu. Nah tapi once again di dalam perjalanannya ya kebenaran itu yang memerdekakan kan. Lewat firman Tuhan aku diajar bahwa memang manusia itu ya telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah gitu. Tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. At the end ketika aku berhasil tanda kutip taat, itu pun menjadi kesombongan buat aku. Dan itu kan menunjukkan bahwa aku orang berdosa. Nah dari kebenaran itulah aku mulai menyadari kayak iya ya, aku nggak lebih baik kok dari orang lain. Mungkin dosanya aja yang berbeda. Dia dosanya dosa seksual, gue dosa kesombongan. Apa bedanya kan sama-sama dosa gitu. Dan disitulah aku mulai bertobat, aku mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang sebenarnya nggak layak, tapi somehow Tuhan mengasihi aku dan menerima aku. Nah itulah yang membuat aku rindu untuk apa ya, bukan cuma menjangkau anak-anak bungsu yang terhilang, tapi juga ternyata sebenarnya banyak juga loh yang tanda kutip tersesat di jalan yang benar tadi. Orang-orang yang sudah melayani tapi mentalnya tuh mental orang Farisi dan ahli Taurat, mental anak sulung. Dan buat aku itu juga karena banyak orang yang melayani bisa terpenjara di dalam hal itu ya. Iya betul Kak, bisa banget. Dan merasa bahwa mereka udah cukup gitu, nggak ada yang perlu dieksplor lagi, nggak ada yang perlu dicari tahu lagi tentang firman Tuhan. Akhirnya pelayanannya ya sorry itu saya nggak bisa membuahkan sesuatu yang bermanfaat lagi gitu ya. Nah persisnya kapan nih Randy merasakan cinta mula-mula kepada Tuhan? Cinta mula-mula itu aku alami di Bible study. Jadi waktu awal mula itu aku seorang yang juga apa ya, suka banget main bola Kak. Jadi aku tuh tergabung di tim futsal Atmajaya dan itu cukup menyita waktu lah. Jadi Senin, Rabu, Jumat latihan. Belum lagi kalau ada hari lain untuk kita sparring dan sebagainya. Kalau diterusin bisa ikut Piala Dunia ya kemarin. Rasanya nggak bisa. Di tengah jalan aku sadar diri kayak kayaknya ujung-ujung ini mah cuma liga amatir lah gitu kan. Akhirnya memutuskan ya nggak kesana arahnya gitu. Cuma pas awal-awal itu kan lagi getol-getolnya Kak, latihan terus. Nah tapi waktu itu cici aku yang adalah pacarnya Kristo saat itu ya bilang, sering ngajak aku kayak, Ren, ayo dong datang Bible study setiap Kamis waktu itu, jam 7 malam. Datang dong. Awalnya aku terpaksa karena Kamis itu ada jadwal main sebenarnya, jadwal main bola. Cuma karena ya udahlah sekali-sekali gue datang gitu kan. Aku nggak ikut main bola, aku datang ke Bible study. Nah tapi sekali dua kali ikut Bible study itu kok ada sesuatu yang aku alamin gitu, dalam arti kok firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Christopher itu apa ya, menusuk-nusuk, apa ya, membuat hatiku tuh kayak tertusuk-tusuk oleh kebenaran firman. Tapi di saat yang sama aku nggak pengen pergi, kayak malah
ya walaupun sakit tapi aku butuh nih kayaknya ini gitu. Dan akhirnya aku ikut Bible study itu secara rutin sampai 6 bulan. Dan di bulan ke-6 itu aku inget banget, satu malam aku lagi saat teduh di kamar sendiri. Dan ya mungkin ini satu momen perjumpaan yang spesial ya dengan Tuhan. Di situ aku ngerasa aku jadi orang yang benar-benar gak layak di hadapan Tuhan. Aku cuma bisa tiarap di lantai kamar itu dan aku menangis sejadi-jadinya. Aku bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan, selama ini aku udah menyakiti hatimu dengan berbagai hal yang aku lakukan, termasuk kesombongan agamawiku itu. Dan tapi di saat yang sama waktu aku ngerasa gak layak, tapi Tuhan tuh seperti memeluk aku gitu. Tuhan seperti bilang, it's okay kok, aku mengasihimu seperti Bapa sayang sama anak. Dan dari situ momen encounter aku, dan ya aku rasa hidupku perlahan tapi pasti benar-benar mulai beralih, bertobat, berpindah haluan lah. Yang tadinya hidup buat diri sendiri, bagi dunia, akhirnya aku mulai memutuskan mau hidup bagi Tuhan gitu. Baik. Nah, dengan pengalaman cinta mula-mula seperti itu, apa sih definisi cinta mula-mula terhadap Kristus itu? Artinya bagi Randy sendiri? Iya, cinta mula-mula adalah ketika kita menyadari betul bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita yang sebenarnya nggak layak untuk dikasihi. Jadi kayak bedanya sama cinta biasa gitu ya. Kalau cinta biasa tuh seakan-akan ya gue layak untuk menerima cinta itu dan gue akan membalas cinta tersebut. Nah tapi kalau cinta mula-mula bagi aku adalah seperti kasih Tuhan yang terlalu besar, yang begitu berlimpah, yang dicurahkan bagi aku, tapi sebenarnya aku nggak layak nerimanya gitu loh. Jadi kayak ada perasaan amazed, perasaan heran dan kagum, kenapa ya Tuhan mau mengasihi aku. Dan akhirnya respon kita adalah membalas cinta Tuhan itu. Dan tapi pada saat kita berusaha membalas, at the end kita juga akan menyadari bahwa semua yang gue buat juga nggak sanggup untuk membalas itu semua gitu loh. Jadi ya di dalam keterkaguman, di dalam keheranan akan kasihnya, aku mau mengasihi Tuhan. Nah itu cinta mula-mula sih menurutku gitu. Baik. Nah sekarang ini Pastor Randy nih ya, lebih fokus, bukan lebih fokus ya, memang dari awal punya desire untuk melayani di media sosial ya. Nah, itu ada cerita tersendiri memang. Bisa diceritain nggak itu? Gimana itu awal mulanya? Ada ide bahwa pokoknya kita mau pelayanan di media sosial gitu. Ya, jadi 2009 itu ya pada saat momen perjumpaan awal aku dengan Tuhan, aku punya seorang mentor, boleh dibilang seorang yang aku look up, yaitu Kristo gitu. Yang aku biasa manggilnya Kristo aja gitu kan di rumah. Beliau itu memang seorang yang sangat vokal di dalam memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang firman Tuhan. Dan dia memakai platform waktu itu masih Facebook. Dan sebagai murid Bible study-nya ya aku terinspirasi beliau, akhirnya aku melakukan hal yang sama. Di Facebook, di Twitter aku suka membagikan ayat-ayat firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Walaupun di awal-awal itu kan orang mencibir, orang mempertanyakan, wih udah jadi pendeta nih sekarang gitu kan, wih sok suci, sok bener kayak gitu. Nah judgment seperti itu ya pernah aku alami gitu. Tapi ya at the end waktu juga kan yang membuktikan bahwa memang sikap dan perilaku kita juga perlahan-lahan mengikuti perubahan itu gitu. Nah tapi dari 2009 sampai 2013 lah itu aku masih aktif di sosmed. Nah semenjak menikah ya aku udah mulai berkurang lah gitu untuk posting segala macam gitu, aku mulai jarang. Dan karena aku juga dipercaya jadi ketua youth, ya aku lebih fokus untuk melayani yang real yang ada di hadapanku gitu. Nah sampai satu momen lagi ini jadi titik balik juga bagi aku untuk akhirnya terjun di sosial media gitu. Tahun 2017 aku ikut sebuah conference, waktu itu namanya Kairos Conference. Dan ternyata nggak jauh-jauh yang jadi narasumbernya itu ya Kak Kristo. Jadi aku bisa datang karena Kak Kristo yang bawain firman, ya aku ikut ke sana. Dan ya menariknya apa, selama ini memang aku berinteraksi sama beliau, ngobrol sama beliau. Tapi di momen waktu itu memang Kak Kristo bawain soal sosial media gitu. Dan
ada satu statement yang membukakan mataku ketika dia bilang bahwa sosial media itu ibarat lautan digital bagi setiap kita. Either kita akan tenggelam oleh karena berbagai konten negatif di dalamnya, atau kita mulai belajar bertahan, bahkan bukan cuma bertahan, kita akan berselancar di atas lautan tersebut ketika kita bisa membagikan konten-konten positif. Konten negatif sampai kapanpun itu nggak bisa diberantas. Satu di blok, nanti akan bermunculan yang baru. Bagaimana melawan mereka adalah dengan menambah jumlah konten positif. Itu semakin banyak artinya itu bisa menutup yang negatif kayak gitu kan. Nah, itu sesuatu yang mencerahkan buat aku dan akhirnya aku memutuskan untuk oke, sekarang Facebook udah lewat masanya. Aku punya Instagram, tapi Instagram itu ya cuma foto-foto. Ya aku sendiri kan bukan tipe yang suka updating gitu ya. Foto keluarga, kadang foto anak, segala macam. Akhirnya mulai masukin quotes-quotes rohani kayak gitu. Dan aku punya mindset satu sih Kak, bahwa seberapapun followers yang aku punya, asalkan ada satu orang saja yang terberkati, aku anggap itu sebagai sebuah kesuksesan di dalam pelayananku dan aku akan melakukan itu terus gitu. Nah, di dalam konsistensi itu, lalu sekali lagi Pastor Christopher banyak ambil bagian juga, dia suka nge-repost apa yang aku post di repost ulang. Dan itu yang membuat orang yang tadinya nggak kenal siapa Randy Chandra Dinata gitu, akhirnya mulai dalam satu hari bisa nambah ratusan followers, itu karena di-repost sama beliau gitu kan. Sampai akhirnya ya makin kesini ya orang sudah mengenal secara pribadi aku gitu, walaupun ya tentunya nggak seperti beliau yang udah ratusan ribu ya gitu, tapi at the end aku menemukan bahwa oh memang Tuhan mau memanggil aku juga untuk melayani di bidang sosial media gitu. Betul. Di situ. Nah, pengalaman apa nih yang Randy rasakan selama menjalani pelayanan di media sosial ini? Akhirnya orang mengenal seorang yang sering membagikan konten di sosial media, konten rohani itu disebutnya sebagai Pastorgram. 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 Nah, walaupun memang istilah Pastorgram ini sebenarnya awalnya tuh konotasinya negatif gitu. Jadi seakan-akan oh ini pastor ya yang show off, yang jadi update selalu update-nya gitu ya. di sosial media, tapi dalam kehidupan sehari-hari paling nggak ada tuh buahnya gitu. Benar. Nah itu sebenarnya ejekan awalnya gitu, tapi berjalannya waktu akhirnya membuktikan juga bahwa memang ya kita pun memposting sesuatu juga bertanggung jawab akan apa yang kita posting gitu. Kita belajar firman Tuhan, bahkan aku sendiri juga mengambil jalur akademis gitu kan. Jadi ya soal itu orang juga bisa melihat lah nanti buahnya gitu. Dan ternyata kita pun yang dikatakan sebagai Pastorgram juga punya ladang pelayanan di dunia nyata gitu kan. Kristo melayani di New Wine sebagai teaching pastor, aku youth pastor di GB Ebenezer. Jadi tuduhan-tuduhan itu sebenarnya akhirnya terjawab juga bahwa oh nggak cuma di sosial media kok dia melayani gitu. Nah tapi mungkin satu kejadian unik yang aku alami adalah tahun lalu Kak, akhir tahun lalu ketika ya orang udah mulai mengenal aku sebagai seorang hamba Tuhan yang bisa juga diakses, maksudnya aku nggak ragu juga untuk balesin direct message gitu kan, siapapun yang mau bertanya. Dan suatu hari ada seorang yang non-Kristen, seorang perempuan, dan dia DM aku dan dia bilang, Kak boleh nggak aku kenal Tuhan lebih lagi gitu. Nah, karena aku lihat dari penampilannya jelas non-Kristen gitu ya. Akhirnya aku bilang, oke, kapan ada waktu kita teleponan gitu. Akhirnya kita mulai ngobrol 2 jam, 3 jam. Obrolan pertama, obrolan kedua kita ngobrol panjang lagi, dan di obrolan kedua itu aku ajak dia untuk berdoa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan, terfollow up terus, aku updating terus sampai akhirnya di bulan Juni kemarin dia tinggal di Garut saat itu dan dia kontak aku. Dia udah bergereja lokal di sana dan dia bilang, Kak bisa datang nggak ke Garut karena aku mau dibaptis. Aku pengen kakak menjadi saksi bahwa aku dibaptis gitu. Dan ya aku bilang wah demi satu jiwa berangkatlah kita ke Garut. Aku sama istri sama anak rohaniku berangkat kita ke Garut dan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan satu jiwa ini gitu. Dan sekarang dia ada di Bali lagi kerja di perhotelan gitu. Dan kadang aku berpikir kayak kok bisa ya Tuhan mengirimkan jiwa lewat sosial media gitu. Dan buat aku ini sebuah
tahun lalu itu kado sih buat aku, kado Natal ya, karena luar memang biasa banget ya. sekitar 20 Desember dia kontak dan akhirnya 23 Desember dia terima Tuhan Yesus. Bisa ikut Natalan walaupun secara online waktu itu. Iya, keren banget. Puji Tuhan. Nah, selama melayani nih di media sosial, tantangan apa sih yang Randy alami gitu? Karena kan media sosial itu kan ibarat pedang bermata dua ya. Iya. Bisa-bisa tuh senjata makan tuan gitu, karena harus punya keberanian lah untuk menginjil di medsos loh. Iya. Soalnya nggak gampang gitu kan. Betul. Gimana tuh? Iya. Kadang salah satunya tantangan terbesar itu ya datang dari diriku sendiri sih gitu. Kadang ketika kita mau membagikan sesuatu yang rohani, kadang kita juga masih berpikir kira-kira orang akan memandang gue seperti apa ya gitu. Nanti gue akan dijudge mungkin nanti akan ada nyinyiran netizen yang tidak suka gitu kan. Itu kadang menjadi pikiranku juga gitu. Dan dibutuhkan juga konsistensi kan ya. Kadang kita udah mau membawa pengaruh, seperti yang tadi aku bilang, aku punya prinsip satu jiwa saja, diberkati followersku satu aja, itu aku merasa sudah bersyukur, sudah berhasil gitu. Tapi balik lagi kan konsistensi ya, kadang kita hari ini sudah posting, besoknya kayak aduh lagi mager, males mikir gitu. Karena kan bikin quotes itu kan butuh perenungan ya, kayak benar-benar bukan cuma perenungan, tapi bagaimana kita membahasakannya kan. Kadang yang membuat tanda kutip punya nilai tersendiri kan ada rhymes, ada rima yang terbentuk gitu, ujungnya dengan suku kata yang sama mungkin. Nah itu sesuatu yang buat aku penting untuk diperhatikan di sosial media. Dan kalau kita nggak konsisten ya bisa jadi hari ini posting, sebulan kemudian baru posting gitu kan, itu udah jauh banget jaraknya gitu. Nah tapi sekali lagi kita pun harus bisa mengendalikan diri. Artinya saya nggak mau melayani Tuhan lewat sosial media, pada akhirnya ini cuma sebatas bikin konten gitu. Cuma jadi seorang content creator yang nggak benar-benar udah nerima dulu rema dari Tuhan baru kita bagiin, jadinya cuma sekedar ya udahlah demi konten, akhirnya kita mulai cari-cari gitu kan. Baca Alkitab pun buat konten, bukan karena haus dan lapar akan Tuhan gitu. Dan itu pernah ada di momen aku terjebak di situ, Kak. Dan akhirnya aku menyadari bahwa iya juga ya, buat apa sih ini semua? Walaupun sebenarnya konten juga diperlukan ya untuk membuat sesuatu hal itu enak dilihat ya kan, dan orang bisa ngerti maksud dan tujuannya ya. Tapi bukan itu juga yang lebih penting ya. Kadang sikap hati dan motivasi kita kan nggak ada yang tahu ya, kecuali kita dan Tuhan gitu. Kadang ya perlu Tuhan sendiri, yang Roh Kudus sendiri yang dengan lembut mengingatkan kayak, ini postingan ini buat siapa ya gitu, terus kamu dapat apa dari ini. Kadang kalau aku percaya gini, sesuatu yang terlebih dahulu menyentuh hati aku itu akan bisa diterima hati orang lain gitu. Tapi karena menjadi fakir konten tadi kan, kita mencari berbagai konten, akhirnya itu belum menjadi rema buat kita. Ya udah kita posting aja daripada hari ini nggak ada konten. Nah yang begitu-begitu buat aku ya jadi mempertanyakan lagi, ini motivasinya apa sih, kayak gitu Kak. Itu tantangan dari dalam sih ya. Itu yang Randy alami ya. Betul. Karena kamu nggak bikin suatu tim gitu ya untuk konten ini, kamu sendiri emang yang ada Single terjun di fighter, sini, single fighter ya. Ya karena itu tadi bahwa pengennya ini apa, kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam medsos ini. Nah, nih kita pengen tahu nih, ada nggak mimpi terbesar Randy sendiri soal penginjilan di media sosial ini? Ya, yang pertama-tama tentunya mungkin aku, Pastor Christo itu bisa dibilang ya mula-mula ya, bukan founder lah, inisiator lah gitu ya, memulai bagaimana sosial media ini bisa dipakai oleh generasi muda gitu. Ya satu dari sekian lah, aku termasuk di dalamnya. Dan yang aku rindukan adalah apa yang kita lakukan ini pada akhirnya bisa menginspirasi. Menginspirasi orang lain yang juga adalah content creator, mereka punya keahlian. Ya mungkin dalam hal ini aku bentuknya quotes, renungan. Tapi mungkin orang lain punya suara yang bisa dia persembahkan buat Tuhan. Dia punya highlight video. Kadang kan gini, aku sendiri
kalau disuruh milih, kamu lebih nyaman bikin karosel kan konten yang bersambung slides demi slides itu atau video? Entah kenapa aku lebih suka bikin konten slides. Nah, tapi orang lain misalkan Pastor Adit almarhum, itu kan kalau di video dia bisa pas banget tuh emang dia tipe video. Atau sekarang yang cukup viral juga kan Pastor Brian Siawarta itu kan juga menggunakan video. Betul. Nah, aku pikir semua dari kita yang punya passion mengasihi Tuhan dan pengen orang lain mengalami Tuhan lewat sosial media, mari kita berlomba-lomba untuk menambah tadi jumlah konten positif, konten rohani itu. Tapi sekali lagi dengan mental yang benar, dengan sikap hati yang benar bahwa ini bukan tentang kompetisi, bukan tentang persaingan siapa yang paling banyak banyak followersnya. Tapi ini tentang bagaimana kerajaan sorga, bagaimana berita keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bisa diberitakan seluas mungkin. Ya, amin, gitu, amin. Kak. Setuju banget. Nah, terakhir nih Randy, apa pesan Randy kepada anak-anak muda di luar sana yang sangat gandrung bermedia sosial? Ya, tentunya buat teman-teman sekalian, saya percaya bahwa tadi seperti yang saya katakan bahwa sosial media itu ibarat lautan digital, di mana kita bisa tenggelam oleh karena berbagai konten negatif, atau justru kita bisa memanfaatkan setiap ombak di lautan itu untuk kita bisa berselancar. Nah, aku encourage setiap anak muda untuk menemukan apa yang menjadi potensi dan karunia kita masing-masing. Khususnya aku makin lihat ke sini YouTuber ya kan, segala sesuatu. Bahkan si Dominic ini udah punya akun YouTube sendiri. Ya itu anak zaman sekarang sangat terbuka kan akan hal itu. Maka dari itu aku encourage teman-teman semua untuk tidak anti terhadap sosial media, untuk tidak terlebih dahulu secara apatis bilang apa sih sosmed gitu, rohani nggak perlu lah gitu. Tapi kita justru memanfaatkan sosial media itu untuk semakin memberitakan tentang siapa Yesus dan apa yang telah dia perbuat. Dan aku bersyukur ada blessing in disguise ya di tengah masa pandemi kan. Amin. Selama ini mungkin orang memandang sosial media itu sebagai pro dan kontra lah. Ini gereja perlu jadikan ini sarana atau kita singkirkan. Tapi ternyata setelah masa pandemi ya aku punya istilah semua akan Pastorgram pada waktunya gitu kan. Semua akan mulai merambah dunia sosial media. Betul. Aku encourage setiap dari kita untuk lebih dalam lagi terjun ke dalam pelayanan sosial media. Wow, gitu. Baik nih nggak terasa udah di ujung acara pada siang hari ini nih. Nah, baik kami mengucapkan terima kasih atas nama Diaspora TV untuk kehadiran Pastor Randy dan istri tercinta tadi ya. Thank you. Kami berdoa biar semua pelayanan Pastor Randy di sana membuahkan hasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selamat Hari Natal juga dan Tahun Baru. Thank you. Semoga masih ada kesempatan nanti kita bisa ketemu lagi dan cerita-cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman baru di dalam Tuhan. Siap. Haleluya, amin. Baik, God's Lovers, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti talk show ini. Saya Katie Tobing bersama seluruh kru Diaspora TV yang bertugas, pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu